Sebetulnya saya mereview apa yang telah dipresentasikan oleh beberapa mahasiswa untuk tugas pembuatan desain kemasan dan juga analisis pengawetan suatu produk pilihan setiap kelompok. Jadi di kelas kami ada 4 kelompok, dan kelompok pertama yang bernama kelompok Ceriwis membawakan amplang, yaitu oleh-oleh khas Kalimantan berupa kerupuk yang komposisinya didominasi oleh ikan. Definisi dari amplang yang kita tahu lebih banyak komposisinya dari ikan, tepung tapioka, kemudian beberapa rempah sebagai bumbu dan telur sebagai pengikatnya. Dan ini merupakan produk khas dari Kalimantan Timur, memiliki daya tahan 1 hingga 2 bulan. Dan kerusakannya bisa terjadi secara fisik yang didukung oleh lingkungan eksternalnya seperti kebocoran pada pengemasan yang dapat mentransfer udara dari luar ke dalam melalui celah-celah yang tersedia pada kemasan, lalu terjadilah proses oksidasi dan kemudian kehancuran dari produk tersebut ketika proses distribusi atau tindisan. Nah, di sini daya tahannya mereka prediksi dari 1 hingga 2 bulan. Desain kemasannya ya cukup unik. Kita dapat lihat ada kemasan pouch yang merupakan kemasan primer. Di sini ada zipper, lalu ada juga kemasan kardusnya sebagai kemasan sekunder. Dengan pemikiran jika digunakan kemasan sekunder ini akan mengurangi benturan yang mengakibatkan hancurnya produk amplang. Jadi ini desain kemasan yang mereka buat, terdiri dari kemasan primer dan juga sekunder. Yang primer merupakan kemasan pouch, di depannya bening, ketebalannya agak tebal sedikit dikarenakan di sini ada zipper di atasnya, sehingga mampu memberikan daya tahan produk yang lebih lama dan menjaga produk dari melempem. Nah itu. Jadi di sini ada tampak depan kemasannya. Untuk yang sekunder, terlihat jika identitas produk ditampakkan melalui timbulnya gambar asli dari amplang tersebut dari display pengemasan pouch yang memiliki plastik bening. Dan tampak sampingnya di sini ada identitas dari produsen, lalu ada juga expired date-nya, dan di tampak belakang kosong, hanya ada logo khas Kalimantan seperti batik. Dan di kemasan karton bagian depan selain ada display produk asli, ada judulnya dan juga label halal dan logo dari produk berupa sepasang penari Dayak. Setiap kemasan ini diidentifikasi memiliki berat berkisar 200 gram. Saya hanya ada concern di sini berupa apakah ada inovasi rasa sehingga diberikan double kemasan atau ada kemasan primer dan kemasan sekunder yang mana itu adalah jarang, dan ternyata konsiderasinya dikarenakan untuk mengurangi dampak kerusakan fisik selama proses distribusi. Dan mereka memperkirakan dalam satu tray pengemasan tersier nanti untuk kardusnya itu maksimal ada 20 kemasan karton dari produk amplang ini, dan inovasi rasa juga akan dilakukan. Jadi tampilan ini khususnya untuk rasa original lebih dulu. Distribusinya nanti diperkirakan akan sampai ke seluruh Indonesia. Oke, di sini sudah selesai. Pemikiran juga dari teman-temannya berupa kira-kira kalau menggunakan plastik itu jenisnya plastik yang seperti apa. Ya ternyata plastiknya ya tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Mereka masih belum bisa memprediksi, dan di sini yang menjadi catatan adalah sebenarnya berat dari kemasan itu juga kuantitas dan juga harga dari distribusi. Bahkan kita juga harus memperhatikan banyak sedikitnya kemasan tersebut terhadap kempaan dari tindisan-tindisan yang ada nantinya, sehingga kemungkinan produk akan penyok dan segala macamnya. Dan saya pikir untuk kemasan pouch yang digunakan tidak perlu untuk menggunakan zipper, lebih baik menggunakan juga
kemasan plastik yang tipis atau seperti aluminium semi transparan. Kenapa semi transparan? Mungkin dia hanya memberikan warna bening terhadap kemasan aluminium yang di dalam yang primer sebesar lubang display yang ada di kemasan sekunder. Jadi itu lebih menghindari paparan cahaya dan semacamnya ketika kemasan sekunder nanti tidak digunakan oleh konsumen. Dan di sini harus dipertimbangkan lagi bulkiness atau penuh ya, karena amplang ini ya boleh saja menggunakan kemasan sekunder seperti kardus, tapi dipikirkan lagi karena biasanya amplang kemasan tersier itu sudah dalam bentuk kardus. Kelompok roti tawar dari mahasiswa yang bernama Katarina, Nawalaili, Rizky Fitriani, dan juga Sagita. Di sini dapat dilihat kelompok roti tawar mendeskripsikan tentang karakteristik bahan bakunya, yaitu seperti tepung terigu, ragi, air, lalu ada bahan penambah rasa, gula, garam, margarin, mentega, susu, telur, dan ada bahan tambahan berupa mineral yang termasuk di dalamnya pengawet, emulsifier, dan juga malt. Dan umur simpan di sini diprediksi 5-7 hari. Saya sempat berkata, kenapa hanya 7 hari? Sedangkan saya pernah melihat rata-rata roti yang dijual di pasaran lokal yang ada di Kalimantan atau bahkan di Indonesia bisa mencapai 2 minggu. Nah, mereka menjawab dikarenakan untuk mempertahankan adanya cemaran dari mikrobia agar tidak lebih banyak. Lalu di sini konsentrasinya sebetulnya adalah ke pengawet yang dimaksud. Jadi 2 minggu itu dikarenakan penggunaan pengawet yang lebih banyak ketimbang yang menggunakan tanpa pengawet atau pengawet yang sedikit, ketimbang menggunakan pengawet sedikit atau bahkan tanpa pengawet, yang mana umumnya roti dapat bertahan 3 hingga 6 hari, bahkan tidak sampai 7 hari. 7 hari itu biasanya sudah tidak fluffy lagi roti tawarnya. Dan di sini mereka mengidentifikasi yang membuat umur simpan lebih panjang itu adalah dari kebersihan, yang mana termasuk kebersihan alat, proses pembuatan, dan juga bahannya. Dan mereka memberikan contoh tumbuhnya jamur diakibatkan tangan yang kotor, dan ketika menggunakan hand sanitizer sebetulnya akan tampak cemaran mikrobiologis yang lebih sedikit, dan ketika penggunaan air dan juga sabun hasilnya lebih maksimal. Ya, sebetulnya di sini kita sudah tahu kalau di pabrik roti lebih banyak pekerjanya menggunakan hand sanitizer yang secara otomatis mereka semprotkan ke tangan mereka secara berkala atau suatu waktu. Jadi tidak selalu menggunakan air dan juga sabun dikarenakan kepraktisannya yang lebih kurang. Dan di sini ada suhu penyimpanan juga dikarenakan penyebab kerusakan pangan. Mereka juga membaginya dengan pertumbuhan mikroorganisme yang sudah saya tadi sebutkan, dan ditunjukkan dengan gambar roti berwarna keabuan atau warna hijau diakibatkan cemaran kapang atau yeast. Ya, di sini saya juga memberikan highlights atau komentar. Kapang ini tumbuh dikarenakan penggunaan gula yang ada pada roti tersebut. Lalu kelembaban juga mendukung. Dan adanya juga reaksi kimia. Reaksi kimia di sini seperti stalling misalnya, yaitu keadaan roti yang sudah mengeras atau tidak fluffy lagi, yang menandakan roti sudah tidak fresh. Oke, penurunan kualitas ini diakibatkan oleh pati dan juga air. Kalau pati berarti adanya retrodegradasi atau retrogradasi dari molekulnya, dan air di sini dikarenakan kelembaban di luar yang membuat nutrisi di dalam roti dapat terkontak dengan mikroorganisme. Teknik pengawetan yang dilakukan, mereka mengambil referensi dari BPOM yang mana penyimpanannya dilakukan pada suhu sejuk, maka akan bertahan 1 hingga 2 minggu. Sebetulnya juga
bergantung lagi dengan komposisi dari roti. Karena roti yang baik pun sebetulnya kurang dari 7 hari sudah tidak tahan. Meskipun keadaan di rumah itu sejuk atau tidak. Dan ada juga suhu rendah, bisa sampai 2-3 bulan, ini bergantung lagi dari kondisi roti tersebut. Kalau rotinya kurang kadar airnya, masih bisa bertahan 2-3 bulan kalau minus. Desain kemasan yang mereka pilih yaitu adalah kemasan sekunder dan juga kemasan primer. Jadi ada kemasan primer yang mana terlihat jika roti dilapisi dengan tray plastik agar tidak scrambling atau agar tidak hancur remahan-remahannya. Dan kemudian ada kemasan sekunder yang memberikan adanya lubang di atas di mana kita dapat membuka tutup. Di situ ya. Bahkan lubang dekat zipper. Jadi ada lubang dekat zipper. Dan di sini juga mereka memberikan adanya lubang untuk pegangan atau dipegang oleh konsumen saat membeli, dan ini dalam bentuk press. Lalu ada zipper dan di dalamnya hanya udara biasa ada termasuk. Lalu ada plastik transparan untuk kemasan primernya. Ya, sebagai wadah roti. Dan merek roti diberikan di depan. Di sini ada komentar dari teman-temannya. Temannya bertanya, bagaimana cara membuat label pada kemasan ini? Apakah ada label atau tidak? Ya, di labeling, dan tekniknya saya katakan lebih baik printing daripada sablon atau penempelan stiker. Printing cenderung lebih murah untuk produksi secara massal. Seperti itu. Dan juga di sini penggunaan plastiknya yaitu polyester. Mereka katakan seperti itu. Saya tidak menyalahkan karena ini merupakan preferensi dari pemilik tugas. Kita lihat lagi apa hal yang saya telah tanyakan, yaitu ya sebetulnya menggunakan kemasan primer seperti ini ya saya rasa tidak perlu. Tapi mau gimana lagi? Karena di sini juga faktor estetika yang dipertahankan oleh produsennya. Saya pikir tidak ada yang salah. Ya, contohnya di sini mereka melakukan press, lalu ada lubang sebagai pegangannya, dan di sini ada zipper clip, lalu plastiknya jenis transparan, dan ada wadah rotinya. Oke, di sini ada dari Senda Kakao, grup yang mempresentasikan produk coklat bar. Ada 4 mahasiswa lagi, yaitu Asya, Syahra, Dalina, dan juga Sarina. Mereka memiliki pembahasan mengenai identifikasi produk dan juga kemasannya, lalu faktor yang mempengaruhi kualitas produk yang akan membawakan kita kepada panjang pendek umur simpannya, serta kelebihan dan kekurangan pada produk tersebut. Cerita dari produknya tersendiri, kenapa dibilang Senda Kakao, dikarenakan ini merupakan coklat yang mereka buat tampilannya premium dan kualitasnya juga premium. Konsep yang pertama itu mereka mengatakan jika coklatnya itu bersifat crispy dan memiliki kelembutan yang pas di bagian dalamnya. Konsep keduanya, di situ kemasan menjanjikan kualitas produk akan terus bertahan hingga waktu yang telah mereka prediksikan, yang mana bisa bertahan hingga 1 tahun lebih. Lalu di sini kemasannya mereka menggunakan 3. Ada primary, secondary, dan juga tersier. Agak unik karena saya mendengar dan juga membaca ice pack dan freezer paper, yang sebetulnya menurut saya kalau coklat wow banget untuk mendapatkan kemasan ini. Berarti otomatis harus dimasukkan ke dalam kulkas.
Dan saya berpikir bagaimana kalau semisalnya nanti produk tersebut tidak disimpan di dalam kulkas. Karena kebanyakan produk coklat hanya disimpan dalam suhu ruangan, yang mana berkisar 16 sampai 25 derajat Celcius untuk yang normal. Tapi kalau di tropis seperti di Indonesia memang harus dimasukkan ke dalam kulkas untuk mempertahankan kondisi coklat setelah dibuka dari kemasannya. Di sini warnanya mereka menggunakan warna ungu tapi bercampur dengan emas, jadi tidak terlalu ungu. Dan ukuran produknya untuk panjang 13,7 cm, lebarnya 4,3 cm, dan tingginya 2 cm dimensinya ya. Dan komposisinya mereka lebih banyak menggunakan kakao, lalu kemudian yang kedua yaitu gula. Ada tambahan kismis juga untuk beberapa produknya. Bahkan ada beberapa kacang juga saya lihat. Di sini kategorinya adalah coklat Batam dan teksturnya keras di permukaan tapi lembut di bagian dalamnya. Kandungan gizinya mereka memprediksi kaya vitamin A, lalu ada vitamin B, C, D, dan E, mungkin dikarenakan tambahan-tambahan lainnya. Dan di kemasan mereka memberikan adanya tanggal produksi dan juga tanggal kadaluarsa, nomor izin rumah tangga, berat bersih produk, lalu identitas perusahaan, komposisi produk, dan juga slogan produknya. Yang mana delicious, creamy, dan juga soft. Sangat menarik, karena saya sudah melihat visi dan misi di sini sangat jelas. Dan bagaimana penampakan atau ketampakan dari kemasan, mereka memiliki layout desain dengan tulisan yang tidak jauh dari logo produk, dan tata letaknya horizontal, sedangkan keterangan informasi tambahannya menyesuaikan dengan desain yang ada. Dan warnanya seperti yang saya telah berikan tadi, warna ungu, tetapi ada beberapa campuran atau kombinasi warna emas. Dan ilustrasinya, kemasan memiliki logo produk. Dan teman-teman di sini dapat melihat tampilan belakang produk adalah seperti ini. Yang mana kita lihat ada ingredients-nya seperti apa. Saya sangat suka dengan desain yang dilakukan kelompok ini dikarenakan sangat jelas. Saya bisa membayangkan, oh ternyata seperti ini. Dan ini merupakan kemasan ice pack. Kalau ice pack berarti dapat dimasukkan ke dalam kulkas. Lalu saya berpikir, mengapa? Ternyata alasannya untuk mencegah kerusakan seperti fat bloom dan juga sugar bloom. Fat bloom yaitu ketika lemak-lemak dalam coklat mengkristal, begitu pula dengan sugar gloom-nya akibat perbedaan suhu. Jadi struktur coklatnya akan bergelembung atau di permukaan coklat berwarna putih, seperti berjamur namun tidak berjamur. Mereka juga mengatakan jika keamanan produk saat peristiwa tersebut terjadi masih bisa dikonsumsi, tidak menyebabkan keracunan, namun estetikanya menjadi kurang. Ya, kalau menurut saya fat bloom dan juga sugar bloom itu juga sudah mengganggu sedikit dari rasa coklat tersebut. Ya, sehingga kalau menurut saya kemasan ini menjadi satu alternatif untuk menghindari kerusakan fisik dari produk coklat bar ini. Dan di sini ada kemasan sekunder, yaitu kemasan box. Mereka akan menyusun beberapa produk di dalam ini, tapi ini sangat unik desainnya, sangat premium kalau menurut saya. Dan ini tidak salah. Dan menurut saya ini menjadikan terobosan untuk coklat lokal dapat bersaing sebagai oleh-oleh dari Indonesia, misalnya ya, kalau dibuat untuk Indonesia. Tampilan depannya dapat terlihat logo dari produk yang berwarna emas. Wow, terlihat memang desainnya tidak murahan, tetapi memiliki sesuatu yang bernilai dan juga mencirikan produk tersebut. Nah, di sini juga ada beberapa gambaran dari biji kakao yang gelap pada kemasan ice pack ini. Jadi mereka juga menjelaskan jika
produk tersebut akan turun ketika temperatur penyimpanannya tidak tepat dan juga kelembaban dan cahaya yang tidak terkontrol. Saya di sini menyanggah kalau mau membahas tentang cahaya, kemasannya sudah bagus. Maksud saya, jika produk belum terbuka, kemasan ini akan menghindarkan produk dari paparan cahaya dikarenakan gelap. Ya mungkin kalau cahaya matahari langsung memang dapat merusak atau mempengaruhi kualitas produk dikarenakan akan memberikan hantaran panas ketika temperaturnya tinggi. Dan kelembaban itu juga akan mempengaruhi ketika kemasannya telah terbuka. Temperatur penyimpanan akan lebih maksimal ketika disimpan di suhu yang sejuk dibandingkan di suhu ruang yang tidak sejuk atau di atas 30 derajat Celcius. Kelebihan dari produk ini yaitu harganya relatif terjangkau, aman dan tidak mengandung racun, kemasan solid dan tebal menjaga kondisi produk agar dingin lebih lama, dan kekurangannya tidak dapat menjaga produk terhadap panas ekstrim. Sebetulnya kalau untuk produk yang dingin, agak jarang ya coklat premium itu disajikan dengan cara yang dingin, kecuali kalau mau dalam bentuk ice cream, karena dari suhu dingin tersebut juga akan mempercepat timbulnya fat bloom atau sugar bloom. Kalau tidak dapat menjaga produk terhadap panas ekstrim, ya memang dikarenakan coklat memiliki titik leleh yang lebih cepat pada suhu tubuh manusia. Umur simpannya mereka prediksi mulai dari 9 bulan hingga paling lama 18 bulan, bergantung dari jenis produk yang tersedia. Mereka memiliki jenis produk dari dark chocolate, milk chocolate, hingga white chocolate. Dan di situ juga ada coklat dengan di dalamnya ada krim, lalu coklat dengan campuran kacang, lalu wafer coklat.